Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan materi kita, yang mana pada video ini kita akan membahas terkait dengan himpunan bagian kedua. Setelah kemarin kita telah membahas mulai dari definisi himpunan sampai pada relasi dua himpunan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang operasi pada himpunan, sifat-sifat himpunan, kardinalitas, dan yang terakhir adalah kita menyelesaikan atau kita menerapkan konsep himpunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu operasi pada himpunan. Yang pertama ada irisan himpunan. Apa itu irisan himpunan? Ya, irisan himpunan itu adalah misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B, maka irisan dari A dan B itu ya dinotasikan. Oke, jadi dinotasikan dengan A iris B, atau Anda juga bisa baca A dan B, artinya bahwa anggotanya itu merupakan himpunan anggota dari A sekaligus B. Artinya ini adalah milik berdua, bukan milik hanya sendiri. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita tulis dalam perinci, maka A iris B itu adalah himpunan X, di mana X elemen dari A dan X itu elemen dari B. Berarti kalau dalam diagram Venn, maka A iris B itu berada di sini, ya. Posisinya ada di sini. Kalau yang ini hanya miliknya A bagian sini, yang ini miliknya B saja. Kalau di sini milik mereka berdua, ya. Jadi ini milik berdua. Contoh, misalkan kita punya himpunan A, B sampai D, kemudian kita punya himpunan B, C sampai F, ya, maka irisan keduanya kita tinggal melihat mana sih dari himpunan A dan himpunan B ini yang sama, ya. Atau kalau berdasarkan istilah yang di atas tadi, bahwa mana sih yang merupakan himpunan anggota A sekaligus juga himpunan anggota B. Maka jelas di sini yang punya relasi, yang punya nilai sama adalah C dan D. Maka A iris B itu adalah C dan D. Selanjutnya, operasi selanjutnya adalah gabungan atau union. Kalau kita ilustrasikan dalam diagram Venn, maka kurang lebih seperti ini. A gabung B itu adalah seperti ini, ya. Bukan, jangan sampai Anda memahami ini bahwa A gabung B itu semua A, apapun elemen dari A itu kemudian kita gabung dengan B. Jangan sampai antara A dan B itu punya irisan. Maka irisannya itu tidak perlu kita tuliskan kembali. Kita hanya cukup menuliskan satu saja. Jadi tidak ada perulangan di dalamnya. Ya. Ini Anda sudah bisa melihat ilustrasinya melalui diagram Venn. Lalu apa itu gabungan? Gabungan antara himpunan A dan himpunan B itu dilambangkan dengan A gabung B, atau Anda juga bisa membaca A atau B, ya. Ini merupakan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, atau kita bisa tuliskan A gabung B itu adalah himpunan X, di mana X itu elemen dari A atau X itu elemen dari B, ya. Sebagai contoh, misalkan ini kita punya himpunan A, yaitu dari A, B, C, D, kemudian himpunan B, C, D, E, F, maka A gabung B itu tidak lagi kita menuliskan semua ini. Jangan sampai Anda menuliskan A gabung B itu, Anda tuliskan semua A, B, C, D, kemudian lanjut lagi C, D, E, F, ya. Sementara C, D ini kan merupakan relasi atau irisan dari A dan B, ya. Maka gabungannya kita cukup tulis satu kali. A, B, C, D, E. Ini sorry, ada yang kurang. Berarti ada F lagi, ya. Itu adalah gabungan dari dua himpunan. Begitu juga untuk gabungan dari 3 himpunan dan lain sebagainya.
Bagian yang ketiga adalah komplement. Nah, komplement kita coba ilustrasikan dalam diagram Venn. Misalkan kita punya himpunan universal atau semesta ya yang memayungi seluruh himpunan-himpunan di dalamnya, maka kalau kita punya himpunan A, maka A komplement itu adalah berada di luar lingkaran A yang masih pada ya anggota dari universal atau semesta tadi. Atau ini Anda boleh baca A komplement atau bukan A ya. Nih. Misalkan kita punya universal U dan himpunan A itu merupakan ya himpunan dan himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari U ya, maka komplement dari A dinotasikan dengan A pangkat C itu ya adalah semua himpunan atau himpunan semua anggota di U yang bukan A. Atau kita bisa tulis A komplement itu adalah himpunan X di mana X elemen dari U dan X itu bukan anggota dari A atau elemen dari A. Sebagai contoh misalkan seperti ini ya. Kita punya universal 1 sampai 6, kemudian kita punya himpunan B 4, 5, 6, maka yang bukan B atau selain B sudah jelas. Ini berarti kita ini hapus, berarti yang bukan B itu adalah ini. 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk bagian yang terakhir yaitu selisih himpunan. Nah, kita coba pahami melalui diagram berikut. Jadi, ini misalkan kita punya selisih A, B, ya, atau A selisih B. Maka, secara ilustrasi, selisih itu berkaitan dengan milik pribadinya A, ya, atau milik pribadinya B. Kalau tadi irisan, itu milik berdua, ya. Kalau AB itu milik bersama, kalau gabungan tadi ya, tetapi kalau selisih itu adalah milik mereka masing-masing. Tidak ada relasi atau tidak ada irisan antara keduanya ya. Gitu. Nah, ini kita bisa tuliskan bahwa selisih dari A dan B dinotasikan dengan A. Selisih B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan A, tetapi bukan merupakan anggota di B ya. Jadi A selisih B itu X di mana X elemen dari A dan X bukan elemen dari B. Kalau begitu berarti B selisih A itu berarti X itu elemen dari B dan X itu bukan elemen dari A. Kalau kita bacanya dari ya atau selisih dari B ke A artinya hanya miliknya B. Kalau yang ini berarti hanya miliknya A. Sebagai contoh misalkan ini. Kita punya himpunan A ini 1 sampai 6, kemudian B ini, maka yang merupakan miliknya B saja itu hanya ini. Ya, sorry. Yang merupakan hanya miliknya A itu adalah ini. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, yang merupakan miliknya B saja itu apa? Silakan Anda jawab ya. Silakan Anda jawab pada WA grup yang telah kita buat. Ya, jadi kalau miliknya A saja ya atau A selisih B itu adalah 1 2 3, yang menjadi pertanyaan saya adalah B selisih A itu apa saja atau anggota himpunannya apa atau elemennya apa ya. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat himpunan ya, hampir mirip dengan sifat-sifat pada bilangan. Ada namanya komutatif atau pertukaran, bahwa A gabung B itu sama saja dengan B gabung A, atau A iris B sama saja dengan B iris A. Ini juga sama. Kemudian ini sifat komplement ya. Ketika A dan bukan A digabung, maka hasilnya adalah universal, di mana A dan bukan A itu subset dari himpunan semesta tadi. Kemudian ini juga distributif, dan yang terakhir adalah sifat De Morgan. Ini juga nanti kita akan gunakan pada materi logika ya terkait dengan De Morgan. Ini juga akan kita gunakan bahwa A gabung B komplement
A gabung B komplement itu sama dengan A komplement, ya, A komplement iris B komplement, ya. Atau, ya, ini juga berlaku untuk A iris B komplement itu sama saja dengan A komplement gabung B komplement. Ya. Untuk penerapannya silakan Anda buat sendiri dua himpunan, misalkan himpunan A dan himpunan B, kemudian Anda terapkan masing-masing sifat-sifat ini. Nah, pada materi yang ketiga kita akan membahas dengan kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas itu misalkan jika kita mempunyai himpunan A yang memiliki N banyak elemen atau banyaknya anggota yang berbeda, maka A itu adalah himpunan berhingga, ya, maka kardinalitas atau banyaknya anggota A itu dituliskan dengan notasi seperti ini atau simbol seperti ini, atau kita bisa menuliskan NA, ya, gitu. Nah, sebagai contoh misalkan ini kita punya himpunan A, maka banyaknya himpunan A itu adalah 3 atau anggota yang berbeda di dalam himpunan A itu ada 3. Misalkan di sini kita tambah begini nih. Misalkan saya tambah A lagi, maka NA-nya berapa? Kalau merujuk pada definisi ini, maka coba perhatikan N buah elemen yang berbeda, maka ini masih tetap 3, ya, walaupun ditulis ada 4, tetapi karena kata kuncinya pada N buah elemen yang berbeda, maka banyaknya atau kardinalitas dari A itu adalah 3. Ya. Kalau kemarin ini himpunan kuasanya kita bisa menuliskan banyaknya himpunan kuasa dari, ya, banyaknya himpunan kuasa berarti himpunan kuasa itu disimbolkan dengan P, himpunan kuasa dari A itu ini, ya, maka banyaknya itu ada 8, ya, ada 8. Lalu 8 ini bisa kita menggunakan formula ini, ya, 2 pangkat dengan NA, ya, atau banyaknya elemen yang berbeda dari A. Oke, selanjutnya yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana, berapa banyak anggota dari himpunan B? Dan tentukan pula berapa banyak himpunan kuasa dari himpunan B. Silakan Anda jawab di melalui WA group, ya, sama dengan yang pertanyaan saya di sebelumnya. Nah, ini sifat-sifat gabungan kardinalitas, ya. Jadi banyaknya anggota dari dua himpunan, Anda bisa menggunakan ini. NA atau banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota B dikurang dengan irisan keduanya. Ini juga sama, ya. Gitu. Nah, kita masuk pada masalah-masalah yang berkaitan dengan himpunan atau penerapan dari himpunan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil satu kasus, yaitu tentang kasus gejala terinfeksi COVID-19, yang mana ada 3 gejala utama yang terinfeksi virus COVID-19, yaitu batuk, demam, dan flu. Walaupun sebenarnya secara teoritik sekarang ini ditemukan juga orang-orang yang terkonfirmasi positif tetapi tidak memiliki gejala ini. Tetapi untuk kasus ini kita asumsikan bahwa mereka yang terinfeksi itu ketika mereka memiliki 3 gejala ini yang pada umumnya terjadi pada pasien-pasien atau orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, untuk memahami lebih jauh bagaimana penerapan himpunan di dalam kasus ini, kita coba buat diagram Venn-nya. Ini sebelum saya masuk pada diagram Venn, saya coba simbolisasi dulu ya. Jadi batuk itu disimbolkan dengan B, kemudian demam itu disimbolkan dengan D, dan flu itu disimbolkan dengan F, ya. Ini kita coba gambar satu-satu. Ini himpunan batuk, berarti semua orang yang punya gejala batuk. Kemudian ini semua orang yang punya gejala demam. Kemudian yang ini semua orang yang punya gejala flu. Kemudian saya coba partisi
atau saya coba kategorisasikan ya, berdasarkan gejala-gejala ini, mana orang yang masuk pada kategori rendah terkonfirmasi ya, kemudian mana yang masuk pada sedang ya, kemudian mana yang masuk pada potensi tertinggi terinfeksi COVID-19 berdasarkan ketiga gejala tersebut. Nah, maka kalau kita lihat ya, berdasarkan diagram Venn ini, maka ini ya, coba lihat gambar himpunan A dan himpunan D, maka di sini ada irisan B dan D. Artinya berarti posisi ini adalah posisi di mana orang yang memiliki gejala batuk dan demam. Posisi di sini berarti orang yang hanya memiliki gejala flu dan demam, dan posisi ini ditempati oleh orang yang memiliki gejala flu dan batuk ya. Dan yang paling tengah ini ya, yang merupakan irisan dari ketiganya, yaitu berarti semua orang yang memiliki ketiga-tiganya sekaligus ya. Gitu. Berarti batuk, flu, demam. Nah, kita coba kategorikan seperti ini. Jadi, kalau orang yang hanya memiliki satu gejala, maka kita asumsikan dia punya kecenderungan terinfeksi COVID-19 itu rendah ya. Jadi apa saja yang rendah? Berarti dari diagram Venn ini kita bisa menentukan yang rendah itu adalah berarti seseorang yang hanya memiliki gejala batuk, yang hanya memiliki gejala flu, dan yang hanya memiliki gejala demam. Kemudian yang masuk pada kategori rendah sedang ya, berarti kita asumsikan yang memiliki dua gejala sekaligus. Berarti ada batuk demam ya. Ada batuk demam, kemudian ada flu batuk ya. Kemudian ada flu demam ya. Kemudian yang punya potensi paling tinggi terinfeksi COVID-19 atau virus corona itu orang-orang yang memiliki 3 gejala sekaligus, yaitu batuk, flu, dan demam. Gitu ya. Jadi kita juga bisa tahu bahwa ternyata memang himpunan itu adalah sebenarnya materi-materi dalam matematika itu adalah materi yang sangat dekat dengan kita, yang penerapannya itu selalu ada dalam kehidupan kita. Hanya terkadang kita abai terhadap itu, kita menganggap bahwa itu bukan matematik, padahal sebenarnya itu adalah matematik. Ya, makanya si Freudenthal ya, salah satu pelopor dari matematika realistik, dia mengatakan bahwa matematika itu adalah human activity atau aktivitas manusia ya. Sebagai contoh ini, ternyata pada kasus gejala terinfeksi COVID itu ternyata ada teori himpunan di dalamnya ya, ada irisan di dalamnya gitu. Baik, selanjutnya kita masuk pada kasus berikutnya. Ini ya, kita hanya menyelesaikan soal terkait dengan himpunan. Contohnya adalah dalam kegiatan pramuka sebanyak 50 siswa membawa tongkat serta 65 siswa membawa tali. Jika banyaknya peserta 90 siswa dan tidak ada satupun yang tidak membawa keduanya, jadi tidak ada nih dari 90 itu yang tidak membawa salah satunya atau tidak membawa keduanya. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah banyaknya siswa, jadi pertanyaan adalah banyaknya siswa yang membawa tali dan tongkat. Kata kuncinya ada di sini. Ketika dan berarti operasi yang digunakan adalah irisan. Ya, ketika dan itu berarti irisan. Kalau atau berarti itu adalah gabungan, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini maka prosedurnya kita dibantu oleh diagram Venn ya.
saya coba buat diagram Venn. Misalkan yang ini adalah tongkat, ya, berarti ini tongkat, ini tali, ya, ini tali. Nah, yang kita cari adalah ini. Berapa sih di sini yang membawa keduanya kan? Maka saya coba simbolkan dengan X, ya. Maka di sini berarti yang hanya miliknya tongkat atau yang hanya membawa tongkat itu adalah 50 dikurang X, ya. Berarti yang hanya membawa tali itu adalah 65 dikurang X dengan total 90. Sehingga kita dari gambar ini kita bisa bawa ke sini, ya, bahwa 90 itu sama dengan 50 dikurang X ditambah dengan X ditambah dengan 65 kurang X, kan, gabungan, ya, ini, dan ini. Maka setelah dioperasikan hasilnya adalah X sama dengan 25. Ini sangat simpel, ya. Nah, ini latihan Anda kerjakan hari ini, ya. Ada 4 nomor disetorkan hari ini, kemudian yang ini dikerjakan minggu depan, ya. Yang paling terakhir ini mempunyai poin banyak, silakan Anda coba cari penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan soal-soal seperti ini, ya. Yang seperti saya contohkan tadi, ya. Misalkan tadi saya ambil tentang gejala orang-orang yang terinfeksi virus dan potensinya terkena virus COVID-19 berdasarkan gejalanya. Baik, sekira demikian untuk materi kita hari ini. Sebagai pengingat, berikutnya kita akan membahas tentang proposisi dan logika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.